wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Halo. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2024. Jadi di sini kami ingin mensosialisasikan terkait perubahan dari KUHP ke KUHP nasional. Di sini sebelum kami menjelaskan terkait materi yang akan kami berikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Khairul Amelia. Perkenalkan, nama saya Syukri Rahmatan. Perkenalkan, nama saya Atayat Muhammad Hasan. Kakak bisa memanggil saya Atta. Perkenalkan, nama saya Evelyn Evelina. Perkenalkan, nama saya Ladina Aprilia Ismitia. Kakak bisa manggil saya Lia. Oke, jadi nggak afdol nih kalau kenalannya cuma dari satu sisi. Sebagaimana kata pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu boleh nih kepada teman-teman sekalian untuk memperkenalkan diri juga. Mungkin boleh dimulai dari kakak yang jilbab pink. Teman, perkenalkan, nama saya Yolanda dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi Gizi. Perkenalkan, nama saya Ratu Senggari dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Audi Gumai dari FKM Prodi Gizi. Perkenalkan, nama saya Altia Dugina dari FKM Program Studi Gizi. Nama saya Jonathan Wijaya, saya dari Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Pemas Ridandi dari Fakultas Pertanian. Saya Muhammad Fadlan Zaidan dari Fakultas Pertanian, Studi Agribisnis. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekalian untuk perkenalannya. Mungkin kita langsung aja ya masuk ke materinya. Jadi materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, yakni Lerina Aprilia. Boleh untuk Lerina dipersilahkan. Nah, di sini saya ingin masuk ke dalam pembahasan mengenai tujuan pemidanaan. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya dulu sama kakaknya semuanya. Di sini ada yang tahu nggak sih secara garis besar apa sih tujuan pemidanaan? Coba kalau yang boleh angkat tangan dong. Berikan efek jerah kepada si pelaku, seperti itu. Kalau dalam KUHP lama memang dari tujuan adanya pemidanaan itu untuk memberikan efek jerah kepada pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan atau kejahatan. Nah, tapi berbeda dengan dalam KUHP nasional, di mana dalam KUHP nasional ini lebih menekankan restoratif justice atau memberikan rehabilitasi. Tujuan dari pemidanaan itu di dalam KUHP nasional itu yang pertama mencegah tindak pidana dan menegakkan norma hukum. Yang kedua itu memasyarakatkan terpidana. Yang ketiga itu menyelesaikan korupsi dan memulihkan keseimbangan. Dan yang terakhir itu menumbuhkan penyesalan dan membebaskan rasa bersalah. Bahasan yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis pidana dalam KUHP lama dan dalam KUHP nasional atau KUHP baru. Dalam KUHP lama, seperti dalam pasal 10, pidana terdiri atasnya pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Ada juga pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan juga pengumuman putusan hakim. Dalam pasal 65 sampai 67 KUHP nasional, pidana terbagi atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial, dan ada juga pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu atau tagihan, dan pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, pemenuhan kewajiban adat setempat. Sedangkan dalam KUHP nasional, pidana mati itu bersifat khusus, teman-teman, di mana pidana mati ini selalu diancamkan secara alternatif atau pelaku itu tuh diberikan masa percobaan 10 tahun, selama 10 tahun. Baik, tadi sebelumnya udah dijelasin tentang tujuan dari pemidanaan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang subjek hukum. Nah, dalam KUHP lama, subjek hukum itu yang diakui itu hanya satu, Kak, yaitu orang atau manusia itu sendiri. Sedangkan dalam KUHP nasional, subjek hukum itu ada dua yang diakui. Yang pertama itu manusia itu sendiri atau orang, dan yang kedua itu korporasi atau badan hukum. Nah, selanjutnya kita bahas tentang asas legalitas. Asas legalitas itu suatu prinsip hukum yang mengatakan bahwa suatu tindakan itu bisa dihukum apabila ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi kalau belum ada undang-undang yang mengaturnya, tindakan itu nggak bisa dihukum, Kak. Misalnya ada kasus pada tahun 1900-an, itu tuh kasusnya itu kayak pencurian listrik, Kak. Kayak ada orang nyuri listrik tetangganya, tapi belum bisa dipidana karena belum ada undang-undang yang mengatur pada saat itu. Nah, dalam KUHP lama, asas legalitas yang diakui itu legalitas formal, ada tertera dalam pasal 1 KUHP lama. Sedangkan dalam KUHP nasional yang diakui itu ada dua, legalitas formal dan legalitas material atau yang biasa kita sebut dengan hukum adat. Selanjutnya
pemaafan hakim. Nah, pemaafan hakim ini hanya ada di dalam KUHP nasional. Nggak ada dalam KUHP lama, tapi dalam KUHP nasional ini tertera dalam pasal 54 KUHP nasional. Baik, selanjutnya itu adalah pogeng atau percobaan dalam melakukan tindak pidana. Nah, pogeng ini adalah percobaan melakukan tindak pidana yang belum selesai karena terhalang oleh beberapa keadaan yang bukan dikehendaki oleh pelaku tersebut. Nah, Kak, pogeng ini dibedakan menjadi persiapan dan juga pelaksanaan. Kalau dalam persiapan, ini masih sebatas menyiapkan, mulai dari menyiapkan pisau, menyiapkan pistol, atau menyiapkan alat-alat yang berguna untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Nah, beda lagi dengan yang namanya pelaksanaan. Artinya, pelaku tersebut sudah melakukan pelaksanaan seperti mencongkel motor, ataupun sudah menodongkan senjata kepada para korbannya. Unsur-unsur yang memenuhi pogeng itu yang pertama karena adanya niat, terus yang kedua adanya permulaan pelaksanaan yang mana pelaku telah memulai melakukan tindakan tersebut dan juga tidak selesai atau dia itu ketahuan. Selanjutnya residivis. Nah, mungkin residivis ini udah nggak asing ya buat kita dengar, atau residivis. Nah, residivis itu adalah pengulangan tindakan pidana oleh seseorang yang sudah dijatuhi oleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Jadi orang tersebut tuh sudah dipenjara, tapi dia tuh ngulangin lagi kasus yang sama. Jadi dia tuh kayak ibarat kecebur 2 kali gitu. Nah, ini adalah perbedaan dari residivis di KUHP lama dan KUHP nasional tahun 2023. Nah, kalau di KUHP baru itu sebutannya bukan residivis tapi pengulangan tindak pidana. Kalau dasar hukumnya itu di KUHP lama ada di pasal 486 sampai 489 KUHP lama. Sedangkan di KUHP baru itu ada di pasal 143 sampai 145 KUHP baru. Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini aku bakalan ngelanjutin materi yang telah disampaikan oleh teman saya yakni Sutrio. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan delneming. Ada yang tahu nggak delneming itu apa gitu? Tidak. Asing nggak suaranya gitu kayak asing. Jadi delneming ini tuh berasal dari bahasa Belanda ya. Jadi delneming itu adalah penyertaan melakukan tindak pidana. Nah, kalau pada KUHP ini diatur dalam pasal 55 sampai 62. Nah, ada kata kuncinya nih. Kalau di delneming itu yang banyaknya itu pelakunya atau dedernya ya. Nah, kalau dalam KUHP itu ada dibagi menjadi para pembuat dan juga para pembantu. Nah, kalau para pembuat ini disebut juga dengan medededer atau ada di pasal 55 ya, boleh dilihat di PPT-nya. Yang pertama ada namanya plehen. Nah, plehen ini adalah orang yang melakukan tindak pidana. Kemudian yang kedua ada medeplehen. Nah, medeplehen ini adalah orang yang turut serta melakukan tindak pidana. Yang ketiga ada dolplehen, itu adalah seseorang yang berkehendak melakukan kejahatan, tetapi dia tidak melakukan kejahatannya itu sendiri, melainkan dia menyuruh orang lain untuk melakukannya. Nah, yang keempat itu ada uitloken. Nah, uitloken ini adalah seseorang yang berkehendak melakukan tindak pidana, tapi dia itu menyuruh orang lain dengan mengiming-imingi sesuatu. Pasal 56 ini ada dijelaskan para pembantu, medeplichtig, di mana bantuan ini dilakukan pada saat kejahatan dilakukan atau jauh sebelum kejahatan dilakukan. Nah, hal ini berupa 3. Yang pertama ada sarana, yang kedua prasarana, dan yang ketiga ada alat. Untuk di delneming pada dolplehen, sebenarnya untuk jadi dolplehen itu tidak serta-merta jadi dolplehen. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi ya. Yang pertama ada yang namanya manus domina. Manus domina ini adalah orang yang menyuruh. Yang kedua, itu ada yang namanya manus ministra. Nah, manus ministra ini adalah orang yang disuruh. Yang ketiga, itu adalah orang yang disuruh ini merupakan orang yang tidak dapat bertanggung jawab. Contohnya orang gila ataupun orang dalam paksaan. Pada KUHP dan KUHP nasional ini sebenarnya nggak ada terlalu banyak perbedaan ya untuk terkait delneming. Nah, baiklah kakak-kakak sekalian, karena waktunya sudah lama, ini sudah materi terakhir kakak. Jadi ya kita bisa pulang habis ini. Nah, untuk materi terakhir ini summon loop kak. Nah,
ada yang tahu nggak sebelumnya summon loop? Untuk kakak fisip mungkin sudah pernah belajar summon loop ini apa? Belum ya? Nah, jadi untuk menambah pengetahuan kakak di bidang hukum, summon loop ini melakukan pengertian universalnya adalah perbarengan tindak pidana. Ini pengertian secara universalnya kakak, bisa dilihat di pengertiannya. Nah, summon loop ini adalah keadaan ketika satu orang melakukan suatu tindak pidana sebelum adanya putusan hakim yang tetap. Nah, maksudnya gini kak, contohnya di kampung kakak ada seseorang yang maling ayam di tanggal 1 nih, terus dia melakukan maling ayam lagi di tanggal 3-nya. Nah, kemudian dianya ditangkap nih. Pas ditangkap, diketahuilah bahwa dia ini melakukan 2 tindak pidana sekaligus kak. Nah, itulah yang disebut summon loop. Dia akan melakukan 2 tindak pidana yang sama berbarengan. Nah, itu summon loop kak. Nah, di summon loop ini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada concursus idealis di pasal 63 KUHP. Yang kedua ada concursus realis di pasal 65 sampai 65 KUHP, dan yang ketiga ini perbuatan yang berlanjut. Nah, mungkin saya jelasin satu aja sini. Concursus idealis nih, misalkan nih ada orang melakukan satu perbuatan tindak pidana, sama nih kasusnya, tapi dia ini melanggar banyak aturan kak. Misalkan dia mau maling rumah nih, itu kan masuk ke dalam hukumnya tuh pencurian kak. Nah, tapi dia dalam mencuri ini dia nih merusak pintu atau menghancurkan barang lah, gitulah. Itu kan termasuk juga di KUHP di pengerusakan barang kak. Nah, dia jadi melanggar 2 delik. Delik nih 2 kesalahan lah, banyak yang dia itu. Nah, selanjutnya apa sih tujuan untuk pengaturan summon loop ini? Yang pertama tuh untuk mencegah pemidanaan yang berlebihan. Yang kedua, memberikan kepastian hukum ketika beberapa delik terjadi secara berdekatan. Seperti yang saya contohkan tadi, dia maling ayam tanggal 1, terus maling lagi nih di tanggal sekiannya. Kalau di KUHP lama kan masuk ke pidana. Saya kan bisa gini, ini kan masyarakat Indonesia berpikir Sekarang juga ikut dalam politik DPR kan?